menyerahkan sepenuhnya kepada bakal calon presiden Mas Anies Baswedan untuk menentukan pasangannya. Siapa yang dirasa paling tepat sebagai calon wakil presidennya. Dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ada atau yang tertera dalam piagam tersebut. Tentu kita berharap pasangan ini memiliki kans kemenangan yang paling besar. AHY menuju Pilpres makin berat, ditulis oleh Adin di siwar.com. Setiap partai politik terus berjuang agar partainya bisa meraih kejayaan. Menjelang tahun 2024 merupakan momen yang tepat untuk meraih semuanya. Pemilu yang insya Allah akan dilaksanakan pada Februari 2024 menjadi waktu super tepat agar partai dan elit politik meraih kesuksesan dengan meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya. PDI Perjuangan di bawah komando Megawati merupakan parpol yang paling berjaya. 2 kali berturut-turut pemilu 2014 dan 2019 keluar sebagai pemenang, meraih suara terbanyak jauh mengalahkan pesaingnya. Selain itu, PDI Perjuangan pun sukses mengantarkan kader terbaiknya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan sukses mempertahankan kemenangan jadi presiden di tahun 2019 dengan lawan yang kuat yakni Prabowo Subianto. Partai Demokrat tentu saja sebagai salah satu partai yang ingin sukses, apalagi Demokrat pernah meraih masa kejayaan di masa SBY jadi presiden. Demokrat pernah meraih suara signifikan dan tokohnya sukses jadi Presiden RI 2 periode. Menjelang pemilu 2024 ini, Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra sulung SBY, Demokrat berusaha meraih kembali kejayaan yang pernah dialami. Saat ini Demokrat akan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Demi kembali meraih kesuksesan, Demokrat berusaha keras mendorong ketumnya jadi cawapres Anies. Pada awalnya tentu saja Demokrat menginginkan AHY bisa jadi capres, tetapi sayangnya elektabilitas AHY sangat rendah. Saking rendahnya Anies pun masih mikir-mikir untuk memilih AHY jadi cawapresnya. Jalan menuju Pilpres bagi AHY sangat berat, selain karena elektabilitasnya rendah, juga anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP lainnya nampaknya tidak menyetujui AHY jadi cawapres Anies. PKS cenderung menginginkan cawapres Anies berasal dari luar koalisi. Tersebutlah nama Sandiaga Uno. Tentu saja hal ini tidak membuat Demokrat senang karena mereka menginginkan AHY. Sedangkan Partai Nasdem menginginkan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa jadi cawapres Anies Baswedan. Jalan AHY makin terjal saja. Berita terbaru Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK terang-terangan mengakui beri masukan calon Wakil Presiden atau cawapres kepada Anies Baswedan. Sayangnya JK tidak menunjuk AHY tapi orang lain. Demokrat makin sulit untuk meyakinkan Anies memilih AHY. Pesaing makin banyak dan mitra koalisinya pun kurang menginginkan AHY. Hal ini jelas menjadi referensi tidak baik bagi Anies untuk memilih siapa cawapresnya. Jalan satu-satunya adalah Partai Demokrat berusaha keras untuk menaikkan elektabilitas AHY di sisa waktu yang ada. Jika elektabilitas AHY tetap rendah, maka keinginan bosnya ikut Pilpres terkubur sudah. Sayangnya AHY kesulitan untuk menaikkan elektabilitas. Dia tidak menjabat sebagai pejabat publik sehingga tidak bisa menunjukkan kinerja. AHY paling hanya bisa menemui kader Demokrat saja, bukan masyarakat umum. Bagaimana menurut Anda? Pasti tutup. Jangan kayak kasus Demos dulu 2012, bilangnya tutup, ternyata nggak tutup, yang ada naratain loh. Aman tutup. Hah? Tutup. Tapi nggak kalau buka mah masih kedengaran suaranya. Ada pintu lain nggak? Ada di sebelah situ. Ya betul sih. Bahar FPI, relawan Anies sweeping cafe yang lagi tutup dan ancam karyawan. Mana polisi? Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Bahar Smith ini pada tahun 2012 pernah ditangkap oleh polisi karena melakukan tindakan semena-mena terkait sweeping di kafe-kafe Jakarta Selatan. Orang ini pada tahun 2012 sekitar 11 tahun lalu pernah ketahuan membawa samurai. Sekarang setelah 11 tahun bukannya makin dewasa, malah makin gak jelas. Takut imannya keganggu dan ikut-ikutan maksiat. Dia datang ke kafe yang sudah tutup. Lucu banget kan? Memangnya kafe itu salah siapa? Memangnya kafe itu salah apa?
lebih guna kafe itu daripada hidupnya Bahar. Kalau para kadrun melihat tindakan Bahar dianggap bijak datangi kafe yang sudah tutup, justru saya melihat tindakan relawan Anies yang pernah hina Jokowi dengan cara memeloroti. Dengan cara memeloroti celananya adalah tindakan dungu yang takut terpengaruh. Saya kira apa yang menjadi tindakan Bahar ini adalah tindakan mengangkangi hukum, berasa sebagai keturunan Nabi, berasa bisa melakukan kekerasan dengan dalih agama. Dia menjadi raja kecil di daerah Jawa Barat, tempat Ridwan Kamil memimpin. Tindakan Bahar ini meski dianggap memperjuangkan etika agamanya adalah tindakan yang mengangkangi hukum. Mantan narapidana pengerusakan kafe di tahun 2012 dan juga baru-baru kemarin ini bebas dari penjara karena penganiayaan anak di bawah umur sudah terlalu arogan. Tindakan arogan ini lucunya didiamkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Polisi nggak berani menyentuhnya. Bahkan dari pengakuan Bahar, polisi yang memborgol dia di penjara katanya sampai tunduk-tunduk di hadapan Bahar, minta maaf karena borgol keturunan Nabi. Ngawurnya penegak hukum di Indonesia masih ada saja isu-isu yang bersifat tahayul alias superstitious yang masih dipercaya. Katanya memproses hukum orang yang dianggap keturunan Nabi bisa kualat. Kalau takut kualat nggak usah jadi penegak hukum, Dul. Saya kira Bahar Smith dan para manusia yang ngaku-ngaku keturunan Nabi dan songong ini gak punya tempat di Indonesia. Mereka harusnya pindah negara yang masih percaya tahayul agama ini. Lebih lucunya lagi, orang macam Bahar ini berlagak macam polisi. Tapi polisi preman yang bawa-bawa agama. Padahal hidupnya sendiri juga gak beres. Bayangin saja merokok sambil bawa mobil, pakai kaki tak pakai pengaman. Bikin malu keturunan Nabi saja orang-orang macam Rizik dan Bahar ini. Berlagak jadi penegak hukum, sendirinya melanggar hukum. Lebih lucunya lagi, polisi malah hormat sama orang ini. Gak punya etika begitu, masih salim-salim sama orang ini. Pak Kapolri juga diam baik pula. Saya berharap penegakan hukum bisa dilakukan kepada orang ini agar gak sembarangan. Apalagi dia pernah bilang gak takut masuk penjara dan berani membusuk. Kalau begitu kenapa polisi malah takut sama Bahar kesannya? Saya kira kehadiran ormas-ormas radikal ini meresahkan ya, apalagi ditambah lagi pembiaran yang dilakukan. Kelihatannya penegak hukum juga sangat lemah dan tidak bertaring. Malah kalah sama oknum penebar kebencian dan teror. Bagaimana menurut Anda? 13 pengacara yang membela Bambang Tri Mulyono mendadak menyatakan mundur. Pernyataan pengunduran diri itu dibacakan Koordinator Tim Advokat Bambang Tri Solo, Andika Dian Prasetyo, saat awal persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri PN Solo. Ngenes, bisa sedang susah-susahnya